Tadi saya baru saja diinformasikan oleh Bung Rismon terkait dengan Bung Egy Sujana baru saja WhatsApp ya. Iya. Isi Supaya dari lebih ada klarifikasi ya dari Pak Juju Purwantoro, tim lawyer kami, mengatakan bahwa Bang Egy Sujana tidak bisa hadir karena sakit dan surat pemberitahuan sakit sudah disampaikan ke Polda 2 kali. Jadi Bang Egy sakit keras, tidak bisa datang dan surat pemberitahuan sakit sudah disampaikan ke Polda Metro Jaya 2 kali surat tersebut. Oke, terima kasih. Saya terusin ya. Silakan. Ya, oke. Terima kasih tadi sudah disampaikan sama Pak Rismon. Jadi masalah Polda Metro Jaya sama Bareskrim 2 hal yang berbeda. Yang saya sampaikan adalah pada saat dipanggil tim penyelidik Bareskrim Mabes Polri atas pengaduannya, beliau tidak hadir. Sehingga seharusnya tidak perlu dilakukan hal-hal lain. Tidak perlu dipanggil Pak Jokowi. karena pelapornya tidak ada. Nggak hadir. Mau apa? Biar sederhana kita berpikirnya gitu loh. Jadi nggak usah lah cari sensasi. Nggak perlu seperti itu. Sehingga apa? Apa yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri menurut saya suatu pelayanan kepada masyarakat. Walaupun pelapornya nggak hadir, tapi tetap Dia diproses. proses. Iya. Dan akhirnya dihentikan penyelidikannya karena memang tidak ditemukan peristiwa hukum. Kebetulan ada Kompolnas Peristiwa. ini, Bung Yusuf Warsim. Saya terusin dikit lagi. Oke, Dikit lagi. Nah, terkait dengan apa yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Kita juga melihat di media massa dampak dari apa yang dinarasikan negatif fitnah dan penyebaran nama baik ini. Sudah bisa kita lihat bahwa sudah banyak survei-survei. Survei-survei itu hati-hati. Kita bisa melihat ada survei yang mengatakan bahwa akhirnya citra Pak Jokowi jadi buruk. Akibat ini. Saya harus kasih tahu. Waktu beberapa saat lalu di April, akhir April, Pak Jokowi membuat laporan. Ya, dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Hari ini malam ini mau menyampaikan tidak menutup kemungkinan ada laporan baru terhadap orang yang terus menarasikan memfitnah. Dengan dalil mengatakan teknologi, dengan dalil mengatakan mengenai ilmu pengetahuan, karena siapapun tidak boleh melakukan fitnah. Kami pun lawyer di dalam melakukan pembelaan dan sebagainya, kita tidak boleh memfitnah. Jadi saya ingin katakan hentikan. Kalau coba-coba dinarasikan lagi lebih lanjut, maka siap-siap juga untuk masuk ke dalam proses hukum. Anda bicara ke Bung Rismon dan Bang Roy Suryo. Semua, siapapun. Karena di sini banyak orang juga, banyak pemirsa seperti itu. Karena dari kemarin kita sudah sampaikan. Jangan coba-coba memfitnah Pak Jokowi. Jangan difitnah lagi. Karena orang yang mencoba untuk menarasikan palsu dan sebagainya nggak datang. Tadi diverifikasi, itu Polda Metro Jaya. Saya mengatakan Bareskrim. Saya mengatakan juga, saya membaca juga ada survei-survei. Survei-survei mengatakan ini dan itu menjelek-jelekan kredibilitas Pak Jokowi. Jangan sampai, ya saya kasih tahu doang, boleh saja diketawain kan gitu. Jangan sampai dan tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi juga melakukan laporan lagi terhadap orang-orang yang mencoba dengan mendalilkan apapun termasuk survei dan sebagainya mencemarkan nama baik dia. Ada klarifikasi baru lagi ya bahwa Bang Egy juga sudah memberikan surat sakit ya, sakit keras kedua-duanya Mabes Polri dan Terima Mabes kasih Polri Pak dan Rismon Polda. membuktikan Dari Pak Juju Purwantoro. Terima kasih Pak Rismon membuktikan bahwa orang yang mengadu dengan luar biasa mengadu sampai harus ke sana kemari berbulan-bulan, tiba-tiba begitu saatnya dipanggil terkait pengaduannya nggak hadir. Sakit natural cause, Pak. Apapun. Kok apapun sakit iya loh, tak terhindarkan. Iya, Natural artinya cause. kan artinya kan dia bisa sampaikan dengan cara-cara lain. Apakah dia sekarang dalam posisi di infus ICU? Tunjukin aja. Oke, nanti kita Kira-kira soal itu, Ya, Pak Iman. terima kasih. Saya ke Pak Yusuf Warsim sebelum saya ke Bung Refli. Tapi Bung Refli agak mengernyitkan dahi ketika jangan ada yang memfitnah lagi Pak Jokowi gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu Bung Refli merasa seperti itu atau enggak. Nanti saya ke Bung Refli. Tapi sebelum ke Bung Refli, saya ingin ke Pak Yusuf Warsim dulu, Komisioner Kompolnas. Pak Yusuf. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf, terima kasih. Pak Yusuf, saya ingin Anda menilai terkait dengan apa yang menjadi proses di kepolisian termasuk laboratorium forensik yang telah menyampaikan hasil bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Bagaimana Kompolnas melihat ini?
Baik, pertama ini kasus ijazah Pak Jokowi ini mendapat perhatian publik. Dalam hal ini kami mencatat bahwa kepolisian dalam menindaklanjuti laporan yang tentunya di Baris Krim kaitannya dengan dugaan ijazah palsu, sejauh ini sudah responsif. Namanya laporan kan diproses, ditindaklanjuti. Kemudian Baris Krim sendiri menyampaikan hasil penyidikannya, dihentikan penyelidikannya. Tentu kami sebagai pengawas harus mendapatkan informasi yang cukup jelas dan detail untuk memastikan apakah proses penyelidikannya yang sejak awal kita dorong harus benar-benar dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tentu ini masih dalam proses kami meminta klarifikasi karena kemarin yang telah dihentikan penyelidikannya itu dari pihak pelapor sendiri kan kalau kita cermati di pemberitaan media ada keberatan. Nah, tentu SOP-nya kalau ada keberatan dari pihak pelapor dan keberatan itu diterima oleh atasan penyidik, ya kita kembali kepada buku pintar penyidikan saja di Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Itu bisa dilakukan gelar perkara. Nah, hanya apa yang disimpulkan dan ditetapkan oleh penyidik terkait dengan penghentian penyelidikan itu, kalau buku pintarnya kan cuma 2. Penyelidikan itu dihentikan karena tidak ada dugaan tindak pidana. Sebentar Pak Yusuf, bahwa kemudian pelapor dalam hal ini TPUA meminta gelar perkara khusus secara terbuka. Apakah itu mungkin menurut Kompolnas? Ya, gelar perkara khusus itu secara normatif di Perkap nomor 6 tahun 2019 itu kan salah satunya ada pengaduan masyarakat. Katakanlah pelapor menyampaikan keberatan itu dan itu bisa dijadikan pengaduan, itu bisa-bisa saja. Tapi sebenarnya tidak perlu juga gelar perkara khusus karena di dalam Perkap itu sendiri sudah diatur apabila atasan penyidik menerima keberatan pelapor atas penghentian penyidikan, itu dapat dilakukan gelar perkara. Ini penyelidikan ya? Belum. Iya, penyelidikan. Okay. Penyelidikan. Nah, hanya secara umum, secara khusus, gelar perkara khusus itu kan sudah ditingkatkan ke penyidikan. Walaupun demikian, yang sering di dalam praktek dalam pengawasan kami, gelar perkara khusus juga tidak terbatas, tidak tertutup ketika itu masih dilakukan tahap penyelidikan. Artinya tetap terbuka untuk dilakukan itu? Ini kan penghentian penyelidikan. Di dalam Perkap itu sudah diatur. Perkap itu buku pintar penyidikan. Apabila atasan penyidik menerima keberatan. Ini kan kalau kita baca di dalam pemberitaan media itu kan ada keberatan. Nah, itu diterima oleh atasan penyidik, maka dilakukanlah gelar untuk menentukan apakah ini tindak pidana atau bukan. Itu yang selanjutnya, itu yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum kemarin, kan dinyatakan ini bukan tindak pidana. Sehingga ketika laporannya itu dugaan ijazah palsu, dan itu di dalam proses penyelidikannya dikatakan bukan tindak pidana, maka ditafsirkan ijazahnya sesuai dengan hasil pemeriksaan palsu. Itu kemenangan penyidik, itu kemenangan penyelidik. Tapi kalau pelapor itu merasa keberatan dengan hasilnya, ketika nanti dilakukan gelar perkara, nanti akan terlihat bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. Siapa-siapa yang dilakukan wawancara, siapa-siapa yang dimintakan klarifikasi. Dalam hal ini tentu menurut sorotan kami, yang punya otoritas untuk menentukan ijazahnya itu ada atau tidak kan sesungguhnya yang menerbitkan ijazah itu, yaitu pihak perguruan tinggi UGM. Nah, kami sendiri ketika nanti mendapatkan klarifikasi sebagai pengawas, kami akan lihat proses itu sudah komprehensif, sudah sesuai SOP tidak penyelidikannya untuk bisa ditentukan bahwa ini profesional, bahwa ini akuntabel. Sejauh ini karena sudah ada penyampaian secara publik, ya ini sudah dikatakan transparan. Hanya kami catat, ini ada keberatan dari pelapor, tentu ini bisa dicatat oleh atasan penyidik, perlu dilakukan gelar perkara dengan menghadirkan pelapor.
Oh, jadi rekomendasi salah satunya alternatif nanti ya dari Kompolnas adalah melakukan gelar perkara ulang khusus. Tadi kan sesuai dengan buku pintar penyidikannya Perkap 6 tahun 2019 itu sudah diatur adanya gelar perkara yang itu didasari oleh adanya keberatan pelapor. Oke. Ketika atasan penyidik menerima keberatan itu ya dilakukan gelar perkara yang itu pelapor bisa Oke, hadir clear. di situ. Baik, terima kasih. Mau tanya, kalau pelapornya tidak hadir pada saat dipanggil untuk mengklarifikasi laporannya bagaimana, Pak? Bentar, Ya, sebelum lanjut Pak, ada klarifikasi baru ya bahwa Bang Egy pelapor ini ya. ya itu sudah diwakili oleh pengacara ya Pak Hizbullah anaknya sendiri dan Bu Eli dan sudah 2 kali dipanggil dan datang. Oke, Terima sementara kasih. itu klarifikasinya. Terima kasih. Semakin dikasih tahu, semakin publik bisa tahu bahwa si pengadu itu tidak pernah kunjung datang Oke. dan tidak bisa diwakili. Oke. Nah, Bung- silakan Pak Yusuf, silakan. silakan. Ya seharusnya ketika laporan itu atau pengaduan itu kan satu sisi merupakan hak, tapi pada sisi lain merupakan kewajiban kalau kita lihat di KUHAP. Nah, seharusnya ketika sudah menuduhkan seseorang melakukan dugaan tidak pidana, maka kan itu mendalilkan. Ya, yang mendalilkan itu harus proaktif, itu seharusnya. Hanya sejauh ini kan kita lihat penyidik Barreskrim memproses, mendalami dan melakukan penyidikan itu. Ini nanti kami lihat proses ini kami catat sesungguhnya. Pertama karena ini menjadi perhatian publik, ya ini Barreskrim sudah sangat responsif, memproses, mendalami, menindaklanjuti. Tujuannya apa? Agar ada kepastian hukum yang didapatkan tidak semata oleh Pak Jokowi, tapi publik mendapatkan kepastian hukum. Nah, ketika pun nanti ada keberatan pelapor, ya disampaikan saja keberatan itu, tapi tentu ketika nanti dihadirkan dalam gelar kan menjadi rasa gimana ya, tidak ada hasil klarifikasi berita acara wawancara dari pelapor karena tidak terpapar. Itu saja yang akan menjadi catatan penting dan itu kami akan pantau. Baik. Terima kasih Pak. Sekali lagi Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warsim, terima kasih telah bergabung sama Rakyat Bersuara. Saya lanjut Bung Refli, silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya jangan dipotong saya ngomong. Saya tadi cuma mendengarkan saja bapak-bapak semua. Tapi jangan 1 jam ya. Ya. Saya ingin beyond the law ya, walaupun saya orang hukum tata negara. Jadi sebagai podcaster saya mencoba juga menyerap aspirasi publik yang bisa kita ambil melalui data-data yang ada yang beredar di media sosial. Karena data itulah yang kita bisa ambil. Data yang tidak pernah bermedia sosial kita nggak bisa ambil. Nah, sehari setelah Barreskrim mengumumkan bahwa ijazah Jokowi asli, itu kesimpulannya kan. Kemudian saya dan teman saya itu mengambil data di media-media sosial ya. Itu teman saya itu Lisa itu di belakang ya. Hasilnya saya mau bisa ditampilkan nggak hasilnya? Yang ada ini. Oke, kalau nggak bisa saya bacakan ya. Ini perbandingan jumlah netizen yang setuju dan tidak setuju dengan hasil Barreskrim. Ini kita udah tampilkan ya di layar. Ya. Bahasanya, oh bukan, belum itu. Yang setuju, tidak setuju dengan hasil Barreskrim dulu. Oke. Jadi sehari setelah press conference, pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, pada tanggal 23 Mei 2025, yang setuju dengan Barreskrim itu jumlahnya hanya 11,8%. 11,8%. Yang tidak setuju itu 88,2%. Bukan yang itu, yang lain. Ada satu lagi mungkin? Yang ini, kalau bisa yang diagram begini, yang ada diagram begini. Oke. Ya, Ini yang bulan. jumlah itu Pak di YouTube ini atau apa? Di semua media sosial. Oke, jumlahnya berapa itu? Jumlahnya antara 1 sampai 2 juta. 1 sampai 2 juta Ya. akun ya? Bukan, 1-2 juta percakapan di seluruh media sosial. Oke. Kan itu pakai Python. Jadi kita ngambil data itu Ya. big data.
Atau toolsnya? Kita Ya. nggak punya data itu. Oke. Kemudian pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, sudah saya serahkan sebenarnya. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di tanggal yang sama 23 Mei 2025, tadi pukul 9 ya kita bergerak, itu yang setuju tinggal 6,1%. Yang tidak setuju itu 93,9%. Tidak setuju akan? Bareskrim, hasil Bareskrim. Oke. Ini kan people perception. Ya. Kemudian berikutnya adalah pada tanggal sebentar ini hilang dia datanya gara-gara. Jadi pada tanggal 25 Mei 2025 itu terakhir kita ambil. Yang setuju 5,8%. Makin kecil. Makin kecil. Yang tidak setuju 94,2%. Oke. Total jumlahnya 2 juta percakapan. 2 juta percakapan. Baik. Jadi 2 juta percakapan di lintas semua media sosial. Itu biasa kalau orang main big data biasa. Dan ini ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian konsisten dengan sentimen negatif terhadap ijazah palsu ini. Artinya sentimen negatif kepada Pak Jokowi akhirnya. Pada bulan Desember 31 Desember 2024 sentimen negatif itu baru 40,2%. 40,2% sentimen negatifnya. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2025 akhir bulan ya setiap bulan itu sentimen negatifnya melonjak menjadi 81,9%. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2025 akhir bulan Februari, sentimen negatifnya turun menjadi 76,2%. Kemudian pada 31 Maret 2025, sentimen negatif berkembang lagi, naik lagi menjadi 80,5%. Apa yang Anda mau sampaikan sini, Bung Refli? Sebentar dulu, saya sampai selesaikan. Dan kemudian terakhir tanggal 23 Mei 2025, sentimen negatif 95,8%. Artinya dalam konteks ini saya akan jelaskan berikutnya. Kenapa sentimen negatif itu kepada Pak Jokowi. Oke, next. Tadi yang ditampilkan. Coba tampilkan yang tadi. Saya berusaha mengadakan yang namanya polling di media saya. Ada beberapa polling yang saya buat. Coba lihat N-nya. Ya, 130.000 polling. Kalau kita bicara tentang statistik, kalau N-nya besar, itu deviasinya makin mengecil. Karena N-nya besar. Kecuali Anda bikin statistik cuma 1.000 yang polling, itu deviasinya bisa besar. Saya bikin, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja. Yang tidak percaya 89%. Yang ragu-ragu 3%. Dari 130.000 yang voting. Next, berikutnya. Iya, tapi ini kalau di YouTube-nya Bang Ali Ngabalin beda mungkin hasilnya. Sebentar, saya akan jelaskan nanti. Oke. Berikutnya. Iya. Berikutnya. Karena media sosial kan punya algoritma. Silakan. Iya. Iya boleh, asal sebanding ya. Iya. Kalau cuma 1.000 kita nggak terima. Kemudian berikutnya adalah apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Ada 106.000 yang voting. Iya. Yang percaya 8%, kemudian tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Ya, terakhir. Oke, next. Oke. Silakan dibacakan langsung. Nggak ada lagi. Ada. Mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? A. Bareskrim Mabespori. B. Roy Suryo dan kawan-kawan. 106 kilo yang voting. Nanti saya sertakan kalau belum. Yang percaya Bareskrim Mabespori 9%. Oke. Yang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan 91%. Luar biasa. Langsung ditelepon saya sama Bareskrim. Jadi dari data ini bisa kita simpulkan begini. Kalau kita lihat data itu konsisten. Hampir 90% semua. Baik big data maupun data polling itu. Maksud saya begini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Cobalah kita lihat. Berpikir dengan hati nurani.
Ya, this is about trust, soal kepercayaan publik. Kita bisa ngomong level profesionalisme dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya publik, paling tidak diwakili oleh big data ini, diwakili polling ratusan ribu, itu nggak bisa didikte. Dia punya logika dan pendapatnya sendiri. Ketika ditanya percaya Bareskrim atau Roy Suryo, mereka bilang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan. Ketika ditanya percaya UGM atau tidak, nggak percaya sama UGM. Saya ini sedih karena saya alumnus UGM juga. Saya S1 UGM. Pernah jadi ketua BEM di sana. BEM Fakultas Hukum. Tetapi kalau dalam hal pencarian kebenaran, kita mau UGM mau apa, yang paling penting adalah bagaimana kebenaran bisa ditegakkan, bukan mencari pembenaran. Oke. Kalau kemudian dilihat lagi sentimen negatifnya juga banyak. Karena itu menurut saya ini perlu menjadi perenungan. Ya, oke, satu sisi saya menyampaikan data. Sisi kedua, apa sih yang mau dicari? Kebenaran substantif atau kebenaran prosedural? Kebenaran substantifnya itu adalah apakah ijazah Pak Jokowi asli atau bukan? Kan itu yang mau ditanya, bukan yang lain. Bukan apakah Roy Suryo akan dipenjarakan atau tidak. Itu kan pengembangannya. Apakah pemenang dari perdebatan itu para lawyer atau tidak, bukan itu. Nah, menurut Anda begini, apa yang sampaikan Bareskrim belum cukup? Belum cukup dong. Kan itu baru proses penyelidikan lagi. Belum proses penyidikan, belum due proses, belum harusnya tadi. Untuk cukup itu sampai tahap. Sebentar, saya mau bilang ya. Selain masalah di Bareskrim, ada persoalan di Pengadilan Negeri Surakarta atau Solo. Ada di Pengadilan Negeri Sleman. Itu 2 perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi itu dulu yang harusnya diselesaikan. Pak Jimli setuju, saya setuju. Itu dulu yang diselesaikan. Kalau kita mau bicara bagaimana pembuktian apakah ijazah palsu atau tidak, itu forum yang jauh lebih bermartabat. Ketimbang memproses Mas Roy Suryo, Anda mengatakan itu? Tidak, termasuk memproses Pak Jokowi. Kan kalau kita bicara Bareskrim, potensial tersangkanya kan Pak Jokowi. Kalau kita bicara di Polda Metro, potensial tersangkanya Mas Bareskrim sudah selesai karena dihentikan. Ya itu kan nanti kan kita lihat kan ada keberatan kan. Nah, karena itu saya katakan ya, jauh lebih baik kita selesaikan di Pengadilan Surakarta. Nah, dalam Pengadilan Surakarta itu penggugat harus diberikan kesempatan, tergugat harus diberikan kesempatan. Siapa penggugatnya? Itu Dr. Taufik. Siapa tergugatnya? Pak Jokowi. Kemudian ada KPU Surakarta, ada SMA 6 dan ada UGM. Disitulah put everything on the table. Begini, secara faktual ada different opinion, ada pendapat yang berbeda di antara kita semua yang hadir di sini. Itu kita tidak bisa deny, yaitu kalau kelompok kiri kecuali Pak Susnodi Aji yang agak ya main abu-abu dia ya kan, main aman, mengatakan sudah bagus prosesnya, udahlah sudah selesai. Tapi mereka belum mengatakan. Kalau kita punya different opinion, maka semua harus put on the table, dikasih kesempatan. Ini kan belum dikasih kesempatan untuk menyampaikan keterangan apapun, kecuali keterangan di publik. Kan harusnya kita berharap nanti Pengadilan Negeri Surakarta atau Pengadilan Negeri Solo itu sampai pada tahap pembuktian. Mudah-mudahan tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta yang mengatakan NO atau tidak dapat diterima sehingga tidak sampai pada tahap pembuktian. Kita ingin tahu sebagai warga negara ada the right to know. Apakah memang betul ya ini ijazahnya asli atau tidak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena ada kasus yang sedang berjalan. Kalau tidak ada kasus yang sedang berjalan, kita tidak menuntut. Tapi ini ada kasus yang sedang berjalan dan itu mudah sekali. Selesaikan saja. Silakan semua data dibawa. Mau dia ahli, saksi, surat, keterangan dan lain sebagainya, petunjuk dan lain sebagainya. Silakan masukkan ke sana semua. Dan mudah-mudahan pengadilannya berintegritas. Kalau sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,
dan mengikuti kaidah good governance dan clean government, maka sudah diam kita. Tetapi kalau sekarang not adequate, saya bilang belum cukup. Apalagi belum proses pro justisia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selesai, saya berikan kesempatan. Nanti saya berikan kesempatan. Saya akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti pertama ke